Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suko Aryaswanto dari SMK Nurul Barki Semarang. Pada kali ini saya akan menunjukkan proses pengerjaan dari tugas keempat dari pelatihan VDC Malang. Belakang saya sudah ada mesin bubut. Kemudian di sini sudah ada gambar kerja dari job keempat. Dan di meja ini sudah saya siapkan peralatan serta bahan guna mengerjakan job keempat. Ini adalah pahat-pahat yang saya gunakan. Yang pertama kita lakukan adalah menyeting tool pahat. Diusahakan senter dengan senter putar yang terpasang di kepala lepas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita melakukan facing pada permukaan X atau permukaan yang langsung menghadap ke senter kepala lepas. Kita ratakan. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan bidang yang rata ketika nanti melakukan pengeboran senter. Teknik pemakanan ke arah depan dikarenakan sisi pada pahat yang digunakan pemakan adalah bagian atas. Kemudian setelah facing permukaan yang menghadap center kepala lepas selesai, selanjutnya adalah kita melakukan pengeboran center atau center drill. Tujuannya adalah agar nanti untuk melakukan pengeboran selanjutnya tidak terjadi meleset. Untuk pengeboran pada benda, ukuran akhir adalah 8 mili. Kita melakukan 3 tahap, yaitu pertama tadi menggunakan center drill, kemudian menggunakan bor yang lebih kecil dari diameter 8. Pada pekerjaan ini saya menggunakan bor diameter 4. Kemudian nanti setelah selesai saya akan menggunakan bor dengan diameter 8 mili untuk finalisasinya atau pemakanan finalnya. Perlu diketahui, dalam teknik mengebor itu tidak bisa kita sekali ngebor berputar ke arah kanan terus atau searah jarum-jarum terus. Terkadang kita harus memundurkan sedikit mata bor untuk membuang chip yang dihasilkan dari proses pengeboran. Tujuannya apa? Agar mata bor kita yang kita gunakan tidak patah ketika terjadi pengeboran, dikarenakan terselip oleh sisa-sisa chip pengeboran. Ini merupakan proses final dari pelubangan. Saya menggunakan tool bor 8 mili. Setelah proses pengeboran selesai, tahap selanjutnya adalah facing pada permukaan diameter. Tapi sebelumnya kita ganti dulu. Yang tadinya tool yang terpasang di kepala lepas adalah chuck drill, itu kita ganti dengan senter putar. Setelah itu kita pasangkan senter putar itu ke benda kecil-kecilnya agar benda tersebut tidak goyang, jadi perbuatannya dapat senter. Setelah itu proses berikutnya adalah facing permukaan sumbu Z.
Setelah selesai hingga mendapatkan ukuran diameter 23 mili, selanjutnya adalah kita balik benda kerja ke arah berikutnya. Kemudian kita lakukan tahap yang sama, kita buat lubang center, tujuannya untuk mencekam benda kerja antara cekam bubut dengan kepala center putar. Setelah itu kita casing hingga mendapatkan diameter 14 mili. Nah, ini benda kerja yang saya buat lebih panjang, lebih dari 100 mili. Tujuannya apa? Yaitu agar saya bisa mendapatkan cekaman antara cekam paha dengan kepala senter, sehingga benda yang saya bubut ketika proses pembubutan itu dapat putar secara simetris. Setelah selesai tadi dapat 14 mili, tahap berikutnya adalah membuat jumper pada bahan yang tadi diameter 23, kemudian pada ujung yang berdiameter 14 mili. Kemudian tahap selanjutnya, setelah ujung yang bahan berdiameter 14 mili sudah membentuk sudut 45 derajat, terlihat itu runcing, maka selanjutnya adalah membuat ulir. Nah, ulir ini perlu diketahui, jadi ketika membuat ulir itu terkadang tidak bisa sekali makan. Nah, untuk mendapatkan alur atau alur tidak terlepas dari sayatan pertama, itu kita harus membalikkan putaran mesin bubut ini berlawanan dari arah kita memakan pertama kali. Berikut adalah hasil benda kerja yang saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.